Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, selamat malam. Kita coba belajar sinologi lagi ya. Kali ini kita mau install atau setup awal dari sinologi NAS 224 plus ini ya, 224 plus. Oke. Sinologi NAS ini memang ada beberapa tipe ya. Kita jual ada beberapa tipe, mungkin ada 4 tipe. Di Samarinda kita ada jual ini sinologi NAS. Nah, yang saya mau coba demokan atau kita coba pelajari untuk install tipe 224 plus ini ya. Ini barangnya seperti ini, kecil. Dia menggunakan adaptor ya. Nanti ada adaptornya di sini ya. Terus ada LAN-nya 2 ya. LAN-nya sudah gigabit ya, gigabit LAN. Terus ini ada Kensington lock untuk pengaman. Lalu ada USB. Ini USB ini bisa dipakai untuk backup juga. Ya, ini ada kipasnya, dayanya kecil. Kemudian kalau kita lihat ini tutup depannya, ini bisa dibuka ya. Nah, kalau dibuka ini cuma karet aja dia. Ini ada 2 bay ya, 2 bay. 2 bay ini kita isi harddisk ya. Cara ambilnya ya seperti ini, kita dorong, tarik. Nah, harddisknya kita masukkan. Kalau bisa harddisknya ya harddisk NAS ya, tipe harddisk NAS. Kemudian harddisknya kita masukkan, kita kembalikan B-nya ini ya, tempat harddisknya kembalikan, kita kunci. Nah, dengan model begini artinya dia hot plug. Jadi dia bisa dicabut pada saat server masih nyala atau sinologi NAS. NAS ini masih nyala, bisa dicabut. Harddisknya bisa kita cabut, bisa kita ganti ya. Asalkan bukan harddisk utama ya. Kalau harddisk utama nanti datanya kan hilang atau terputus. Kalau bukan harddisk utama, kita bisa cabut, kita ganti pada saat server jalan. Ini 2 bay. Dengan 2 bay nantinya bisa, kalau kita isi 2 harddisk, nanti apa namanya virtualization pembacaan harddisknya itu nanti bisa moderate ya kalau 2. Tapi kalau misalnya isi 1, dia cuma bisa mode non read atau basic ya. Oke, sekarang kita coba untuk apa namanya setting awalnya ya. Oke, kita coba dulu ya, sorry, kita coba dulu. Oke, nah ini setting awal dari sinologi ini. Pada saat sinologi sudah kita pasang, sudah kita kasih power ya, ini kita pasang balik. Ini dia duduknya karet biasa. Ini kita sudah pasang, kita kasih power, kita kasih LAN ya, LAN-nya ada internet, jadi nyambung internet. Kita nyalakan ya, sinologi yang kita nyalakan. Nanti setting dari sinologi ini, dari NAS ini, itu melalui browser ya. Jadi melalui browser, pakai Google Chrome bisa, pakai Opera bisa, pakai Edge bisa, punya Microsoft ya, pokoknya browser yang terbaru. Nah, kalau di komputer saya ini Windows 10, saya pakai Edge ya. Lalu untuk mendapatkan apa namanya sinologinya ini, membacanya ini awalnya bagaimana? Kita pakai yang namanya Synology Assistant. Synology Assistant bisa kita ambil dari ini ya, dari website, kita search atau kita download. Nah, kita tulis aja dulu sini Synology Assistant ya. Synology Assistant. Oke. Nah, ini Synology Assistant ya. Kalau kita ke websitenya Synology, itu ada Synology Web Assistant.
atau Synology Assistant. Ini bisa di-download. Kalau kita download ya, itu isinya nanti program atau aplikasi untuk searching Synology yang ada di jaringan kita ya. Ini kalau kita lihat nih, nah ini dia Synology Assistant Desktop Utilities. Nah ini dia. Ini kalau kita download nanti keluarnya ya aplikasi ya, software. Ini kalau ini ya saya sudah install. Ini aplikasi kita jalankan ya. Nah ini dia. Ini kalau di searching ya, di searching nanti keluar tuh Synology yang kita pasang baru ya. Kebetulan ini yang saya punya ini hadisnya sudah saya install pertama kali terus saya hapus. Saya mau install ulang. Jadi statusnya ini migratable. Ini kalau kita menggunakan browser ya. Ini kalau kita menggunakan browser sama. Dia akan searching. Ada Synology apa yang di jaringan kita ya. Dia akan searching ini ya. Ada Synology apa yang di jaringan kita. Nanti kelihatan itu ya. Nih, Synology DS2214 ya. IP addressnya ini 192.168.18.87. Nah ini kita bisa masuk ke dalam sini. Kalau kita mau connect ya, connect. Oke, masuk dia. Kalau saya sudah pernah install hadisnya yang ada di Synology ini, kemudian saya install ulang, itu tulisannya migratable ya, migratable. Ini sorry, sebentar saya kedua dulu. Nih tulisannya migratable ya. Tapi kalau apa namanya baru sekali itu not installed tulisannya ya, not installed. Nah ini kalau migratable berarti hadis yang lama sudah ada, sudah pernah dipakai, kita install ulang. Retain system configuration atau reset, saya reset aja ya. Oke, nah ini install di Station Manager atau DSM. DSM ini adalah operating system dari Synology NAS yang dibuat oleh Synology ya. DSM ini basisnya Linux, kalau tidak salah Ubuntu. Cuman dari Synology sudah dirubah sehingga dia tidak open source ya. Walaupun ada sebagian komunitas berpendapat bahwa DSM ini open source karena dia basisnya dari Linux ya. Tapi ada juga yang dari Synology sendiri sih mengatakan itu tidak open source. Oke, nah awal kita download dan install the latest DSM 7.2.1 ya, minus 69057. Dari kita download DSM-nya atau OS-nya, baru kita install, atau manual. Kalau manual kita harus ada file .pat-nya ya, PAT-nya. Bisa kita download aja. Misalnya kita mau versi yang ini yang terbaru kan. Kita mau versi lama, versi 6 misalkan. Kita manual aja ya. Ini download patch-nya di sini bisa. Download Synology Center ini. Ini kalau kita lihat DSM-nya banyak tuh. DSM-nya banyak. DSM package dokumen Android operating system. Oh ini old version. Oh, ini ada nih. Upgrade, ini upgrade. Ini seri 7.2.2 ya. OS versionnya ini. Ada juga linknya ya, linknya untuk DSM yang seri-seri lama ya. Oke, nah ini kita langsung otomatis
automatically ya, kembali ya, kita automatically kita download, next. Nah ini nunggu dia download dari servernya Synology, masuk ke dalam Synology kita, DSM-nya. Setelah nanti dia download, baru dia install di Synology kita ya. Tergantung kecepatan dari internet masing-masing ya. Kalau internetnya cepat, dia prosesnya cepat, tapi kalau internet biasa ya cukup lama. Oke, kita tunggu ya. 47%. Oke, nah setelah dia download si Synology ini akan merestart hardware-nya nih. Jadi NAS-nya ini di restart ya. Software ini merestart si NAS. Jadi NAS-nya mati, baru restart ulang. Nah, restart ulang ini butuh waktu. Dari Synology-nya ini, proses install ini dia kasih waktu sekitar 10 menit ya. Tapi bisa tidak sampai 10 menit. Mungkin 3 menit sudah kembali nyala, atau 5 menit kembali nyala, tapi dia maksimal kira-kira 10 menit lah, rata-rata 10 menit. Kalau nanti 10 menit tidak kembali, berarti Synology-nya mati ya, tidak nyala, ada masalah di Synology-nya. Tapi kalau dia normal, harusnya dia kembali. Kita tunggu ya, tetap sama. Nanti saya akan percepat lagi videonya ya, supaya tidak terlalu lama. Tapi prosesnya tetap seperti ini, dia nunggu 9 menit, 10 menit, jadi rata-rata 10 menit sampai Synology-nya nyala kembali, jadi dia restart. Oke, ini dia sudah selesai restart ya, Synology-nya sudah kembali nyala. OS Synology ini install paket-paket yang dibutuhkan ya. Jadi dia sudah install, ini udah proses install ya, sudah proses install. Kita lihat aja, ini sudah proses install, launching built-in package. Jadi paket-paket yang bawaannya dari OS Synology ini ya. Kita tunggu. Jadi dia sudah download, data sudah diterima, sudah di-download, dia install sekarang. Oke, ya masuk ya. Welcome to DSM 7.2 Next Generation Data Management. Kita mulai ya. Ini start. Nah, seperti yang saya bilang, pada saat pertama kali Synology setup atau install, dia masuk di sini. Jadi kasih nama Synology Anda ya, Synology NAS-nya dikasih nama, kemudian create an administrator account. Dia suruh create administrator account-nya ya. Use this account to sign in Synology NAS. Set a strong password that will be hard for other to guess. Jadi maksudnya setelah kita install ya, setelah kita install pertama ya, setelah kita install, awalnya dia suruh kita sudah buat tuh akun untuk administratornya ya. Jadi akun admin sama guest itu sama dia udah dimatikan, sama Synology udah langsung deaktif ya. Jadi tidak mungkin akun admin itu masih hidup, kecuali kita hidupkan kembali, kita aktifkan. Defaultnya dia deaktif. Nah ini kita kasih nama ya, misalkan Lidata demo akunnya ya, misalkan Lidata demo, passwordnya nanti saya buat ya.
Oke, passwordnya sudah saya buat. Allow the Synology to be displayed in web assistant. Nah, dia Synology ini mau ditampilkan pada saat web assistant searching kah atau enggak usah gitu. Kalau kita conteng dia muncul, tapi kalau kita enggak conteng dia enggak akan bisa terlihat ya. Itu bisa disetting nanti ya. Oke. Kita next ya. Select an update. Ini update-nya ya, option. Jadi opsi untuk update-nya ini apakah mau automatic atau automatic install the latest ADSM and package update. Ini automatic install important ADSM dan package update only ya. Dia rekomend sih yang pertama, atau tidak usah ya, notify me when DSM or packet update are available ya. Kita pilih yang pertama aja sesuai rekomend dia ya. Oke, next. Nah, create Synology account. Jadi kalau kita create Synology account, kita nanti akan dapat ini secure sign in service. Jadi secure sign in service pakai aplikasi yang ada di HP, nanti kita download. Itu bisa kita login menggunakan secure sign in ini. Kemudian kita bisa take control of Synology service. Ini after sales-nya lah ya. Kemudian around the clock monitoring and protection. Kita bisa monitoring. Jadi nanti dia ada email dari Synology, email ke kita. Synology kita nih atau NAS kita ini mati kah atau ada masalah kah, itu dia akan email, dia kasih tahu kita. Jadi apapun yang terjadi pada NAS itu nanti dia email, dia informasi ke kita ya. Bisa aja misalkan kita di rumah mati lampu ya, nanti dia mati. Kalau misalkan NAS kita mati, dia akan email, ini NASnya mati gitu. Terus misalkan nyala lagi, nanti dia email lagi, NASnya sudah nyala. Itu seperti itu ya. Nah ini kita apakah kita mau bikin atau tidak, itu terserah. Tapi kalau keuntungannya kalau bikin dapat ini ya. Jadi ini saya skip dulu. Nanti saya sudah ada Synology account-nya, nanti saya pakai Synology account yang saya punya ya. Tapi yang ini kita skip aja. Oke. Kalau mau dibikin bisa, nih sign in-nya di sini. Ini analitik. Jadi device analitik dia Synology-nya minta informasi ya. Jadi dia mau mengkolek device information-nya atau hardware-nya ini untuk data atau untuk analisa dia lah ya. Kalau kita oke, kita mau kasih data, kita conteng agree. Tapi kalau kita enggak mau ya enggak usah. Oke. Submit. Oke. Kita masuk ya. Nah, udah. Ini masuk, udah beres. Dia memberitahukan ini ada securely access and share file for anywhere. Ini aplikasi dia ya, aplikasi Synology yang biasa dipakai yang umum. Yang pertama Synology Drive. Jadi ini Drive, Synology Drive server ini nanti seperti Google Drive. Kita punya Google Drive sendiri ya. Kemudian Synology Office. Synology Office ini apa namanya? Dia seperti Google Dokumen ya. Seperti Google Dokumen. Pengalaman saya sih kalau pakai ini karena kita kan servernya server lokal ya, server kita sendiri ya. Dan jaringan internet kita juga tidak terlalu besar sekali pasti ya, karena kita rumahan biasa. Itu Google Synology Office-nya agak lambat. Tapi yang Synology Drive cukup bagus ya, bisa lah kita pakai. Kemudian Synology Foto. Kalau Synology Foto itu untuk foto, kita backup foto. Jadi ini seperti ya Google Drive juga atau iPhone Cloud itu, iCloud. HP kita bisa konekkan ke sini ya, ke Synology Foto ini. Nanti foto yang di HP ya, yang di handphone kita terbackup di Synology Foto. Jadi langsung ada di server kita. Ini membantu kalau kita mau ngambil
foto itu langsung. Jadi misalkan saya kerja service ya, misalkan saya kerja service itu handphone service saya konekkan ke Synology fotonya. Jadi apapun yang difoto oleh si handphone service ini, ya, printernya yang diperbaiki sama serial numbernya atau apa ya, difoto nanti kesimpan di Synology foto. Kalau kita mau mengakses fotonya, kita ke server aja, nggak usah ke HP-nya ya. Jadi kita nggak perlu ke HP-nya, buka HP-nya lagi, nggak perlu, kita ke server aja, kita cari di foldernya foto itu kelihatan nanti ya, kelihatan gambar-gambar yang terbackup itu ya. Ini bagus, Synology foto bagus saya bilang. Kemudian kita disuruh install 3 aplikasi ini dulu ya. Ini awalnya kita install aja. Oke, install now. Kemudian enable two factor authentication, 2FA. Ini ya seperti kemarin saya ada bahas. Ini 2 kali autentikasi ya untuk login ya. Jadi kalau kita bisa login, kita 2 kali autentikasi untuk supaya keamanan. Jadi 2FA ini menambah layer security tambahan ya, ekstra untuk account kita pada saat kita mau login ya. Sign in to your account. The option for the second step include using the hardware security key, mobile device for approved sign in or OTP. Jadi ada 3 ya. Jadi hardware security key itu pakai aplikasi, mobile device ini pakai HP kita ya. Pakai HP kita nanti bisa approve gitu ya. Biasa gitu begitu. Kalau kita login ke Google. Kemudian atau OTP. Jadi ada 3. OTP dia nanti akan SMS atau banyak kan sih SMS ya. Nah kalau kita kadang mau enable bisa, tapi kalau kita tidak mau enable nanti aja bisa ya. Ini saya tidak usah enable karena ini kan Synology saya demo aja. Jadi kalau mau security lebih tinggi ya pakai 2FA, tapi kalau enggak ya enggak usah, saya enggak perlu ya. Jadi no thanks, nanti kita lanjutkan kalau kita perlu. Ini adaptive MFA ya, ini seperti 2FA juga, tapi ini yang lebih secure ya, adaptive MFA. Nanti ini melalui email address dari yang terdaftar di Synology ya. Ini saya juga tidak ya. Oke, nah, udah selesai. Jadi default atau dasar ya, dasar dari apa namanya setup atau install dari Synology ini ya, ini aja ya. Kita install yang nanti diinstal oleh Synology, bawaannya tadi yang dia suruh itu Synology Drive ya, Synology Photo. Mau kita lihat apa aja yang diinstal gitu kan, ini ada di sini di desktopnya ini ya. Ini desktopnya, ini ada, dia kasih tahu. Ini quick tournya nanti aja ya. Kemudian notifikasi setupnya ini ya, enabling notification allow you Synology NAS to notify you when. Oh ini tadi yang apa, kalau ada masalah pemberitahuan ini kita aktifkan ya. Ini bisa di setup. Nah, ini harus Synology account-nya kita harus buat dulu ya. Nanti kita buat. Oke, nah ini Synology Drive, Synology Photo. Harusnya ada satu lagi tadi, Synology Office. Synology Office belum terinstall kali. Nanti kita lihat. Ini paket center. Paket center ini isinya nanti package ya. Jadi namanya aplikasi itu dia namanya package. Kalau di Linux ya package ya. Aplikasi-aplikasi itu package. Nah ini package centernya. Ini control panel untuk setting. File station untuk apa namanya, ini browse ya, kita browsing atau kita explore, ini pakai file station. Ini help, ini drive, ini drive nya ya, ini Synology Drive, ini drive admin console, ini foto ya. Nah tadi kurang satu, office nya belum selesai nih, coba kita lihat ya. Ini package-nya oke. Saya sudah baca agree ya, agree dari package center term-nya ya.
paketnya tadi ada Synology Office ya, Synology Office. Oh ini dia, ini udah terinstall juga ternyata Office. Jadi yang terinstall tadi Synology Photo, Synology Drive ya, Drive Server sama Synology Office. Oh ini dia, 3. Ini yang disarankan tadi sama dia ya. Kemudian yang di sini kita lihat ini hybrid share. Ini hybrid ini untuk sharing filenya. Ini ada pembaharuan dari Synology. Apakah kita mau update? Kalau kita mau update, kita klik aja. Tapi kalau kita tidak mau, kita biarkan aja. Nanti pemberitahuannya akan ada terus. Ini kalau kita update ya, saya klik, dia download yang terbaru. Seperti itu ya. Nah, ini default bawaan, kita nggak bisa hapus. Ini semua dipakai oleh si DSM ini. Ini ada Python, ada PHP. Ini ada Sun Manager, Storage Manager. Ini dipakai semua. USB copy ya. Ini yang tadi ada USB tadi ya. Universal Viewer, Synology Drive Server, Synology Photo. Ada Quick Connect juga, SMB Service untuk sharing file itu. Ini ada Node.js untuk mungkin ini aplikasinya perlu Node.js jadi harus diinstal. Ada Python juga. Nah, ini Active Insight ini untuk melihat ya, melihat kegiatan dari Synology-nya. Nah, ini Quick Connect juga harus ada. Ya, Quick Connect nanti kita bahas. Oke. Nah, ini aplikasi yang ada yang belum terinstall atau yang sudah. Ya, ini yang kalau yang sudah terinstall biasanya sudah open. Nah, ini kayak gini open, ini sudah terinstall. Tapi kalau yang belum, ini ada tulisannya install. Ini banyak. Ini kita mau install semua boleh, atau kita tidak mau install semua ya juga tidak masalah. Ini ada backup. Terus ada backup, ini penting ya. PHP backup ini boleh. Terus ada storage manager. Ini ada surveillance station. Ini untuk apa namanya, CCTV. Jadi Synology NAS ini bisa bertindak sebagai NVR ya, Network Video Recorder. Dia ada AI-nya juga, jadi ada aplikasinya, dia bisa mengenal wajah. Cukup bagus ya Synology ini ya, dia bisa surveillance station. Biasanya sih Synology yang besar yang ada aplikasi tambahan untuk AI-nya. Ini bagus ya. Kemudian mail server juga sebenarnya bagus, cuman mail yang apa namanya dari webmail itu sudah cukup bagus sih. Jadi mail ini kadang udah terlalu dipakai ya. Kemudian text editor, terus virtual machine juga bisa diinstal, bagus juga. Nah, web session ini penting juga ya. Web session ini untuk, jadi ini seperti ya web server ya. Kita mau host website kita bisa di Synology ini ya. Itu jadi self hosting dengan adanya web station ini. Ini bagus juga ya. Kalau web dev ini beda lagi. Kemudian ini Apache server ini diinstal. Kalau kita install web station ini diinstal. Container manager atau Docker ini juga bagus. Git server kalau kita mau pakai Git ya. Joomla ini seperti WordPress. MariaDB database-nya ya, ini juga bagus, pasti kita pakai nanti. PHP kalau kita mau pakai seri-seri bawah juga bisa. Perl, terus PHP MyAdmin, Python seri yang lama, dan WordPress ini juga bagus. Kalau vTiger ini CRM ya, ini Customer Relation Manager, ini CRM. Mirip dengan WordPress juga. Ini ada package-package yang bukan berasal dari Synology ya, tapi dari kontributor yang sudah istilahnya udah
diperiksa lah, sudah diperiksa oleh Synology dan bisa berjalan Synology dengan baik. Ini paketnya banyak, bagus juga. TeamViewer kalau Anda ingin pakai VPN ya, TeamViewer ini boleh dikatakan VPN lah ya. Kemudian ada Tailscale, ini Nakivo backup dan transporter. Saya belum pernah utak-atik ini ya. Black Media Server ini untuk video video server, nanti seperti Netflix, cuma video-video kita sendiri. Jadi kalau video kita beli, kita download, kita taruh di Black Media Server ini, nanti bisa jalan seperti Netflix pribadi gitu. Mega CMD saya tidak tahu apa ini, mungkin ini cloud ini ya. Kemudian aktif P5 ini juga beberapa saya belum memahaminya ya, belum saya utak-utik. Kemudian ini ada beta paket. Beta paket ini paket yang masih uji coba ya, Container Manager sama Active Insight. Kemudian community. Nah ini paket-paket yang dibuat oleh komunitas. Dari Synology tidak mengujinya, tapi bisa jalan sih. Tapi tidak artinya kalau kita mau download istilahnya resiko ditanggung sendiri ya dari komunitas. Atau kita misalkan kita bisa buat paket, kita masukkan di Synology, kita bisa masukkan sini ya, asalkan dapat izin dari Synology-nya. Ini banyak ini paket-paketnya ini dan bagus-bagus, berfungsi bagus lah untuk kebutuhan kita ya. Ini beberapa ada BitTorrent ya, ini ada Postgre juga untuk database, terus ada ini torrentnya banyak ya, BitTorrent, DruTorrent. Ada bahasa pemrograman juga ya, ini backup juga, dan banyak juga aplikasi-aplikasi atau paket-paket yang menggunakan bahasa Mandarin ya, karena Synology ini kan dari Taiwan ya, jadi banyak penduduk atau warga sana ya membuat aplikasinya atau paketnya. Mereka tidak menuliskan dalam Latin tapi dalam huruf Mandarin ya. Paket-paketnya sih rata-rata cukup bagus ya. Ini ada Zerotier juga ya, VPN, cukup bagus ya. Oke, ini salah satu kalau kita pelajari banyak. Jadi ini paketnya tadi sudah diinstal. Ini ada Synology Photo, ini drive-nya, ini Synology Drive-nya. Nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana settingnya ya. Jadi dari setting ini di control panel, ini ada setting shell foldernya, file service, user and group, domainnya, external access, network, security, terminal ya. Ada info center, ini login portalnya, regional option, notification, hardware and power, external device, update, restore. Synology icon kita ini yang nyambung ke tadi ya. Kalau kita mau bikin Synology icon, application privilege-nya, indexing service sama text scheduler. Text scheduler ini tugas-tugas yang terjadwal. Kalau login portal ini gambar waktu kita login ya. Ini ya. Kalau hardware, terminal, security, network, external access, server, login portal. Ini gambar waktu kita masuk, itu bisa kita ganti ya. Oke, ini nanti kita bahas. Termasuk juga kalau kita mau merubah ini ya, merubah gambar dari Synology ini. Ini ada apa nama data kita ya, settingannya kita bisa ganti ya. Security-nya apa, display preference-nya apa. Nah ini kita bisa ganti. Background dari Synology ini bisa kita ganti. Misalkan kita mau ganti apa namanya, gambar lain lah misalkan ya, atau gambar ini ya, kita select, nanti dia berubah. Terus settingan format tanggal dan waktu ya,
desktop ikonnya nih, ikonnya mau dibikin kecil atau bikin besar ya. Kalau kita bikin kecil nanti dia kecil. Nah ini kecil. Tapi kalau kita mau kembalikan besar, dia ada besar kembali ya. Oke, kalau kita maunya yang besar aja enak, bikin dia besar. Nah, backgroundnya kita bisa ganti ya, macam-macam. Kemudian ini widgetnya, ini widget yang di sini healthy-nya nih, sistem health dari harddisk kita. Ini juga resource kita, CPU sama RAM-nya berapa yang dipakai ya. Kerja keras kah atau tidak itu kelihatan. Kemudian ini searching dan ini notification. Oke, kira-kira itu aja ya. Nanti lanjut kita akan bahas di item-item di control panel yang apa yang kita lakukan ya dari control panel ini. Kira-kira begitu. Sampai jumpa. Terima kasih.